Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. salah. Halo semuanya, ketemu lagi. Guys, kali ini gue mau bahas Samsung Galaxy S20 Ultra nih. Nah, cuma sebelum mulai videonya, gue mau ngasih tahu dulu. Kalau gue nyebutnya S20, yaitu berarti S20 yang biasa ya. Jadi gue tuh nggak pertegas lagi S20 yang kecil atau S20 biasa. S20 Plus, S20 Ultra, ya udah pokoknya kayak gitu. S20, S20, Plus ya Plus, Ultra ya Ultra. Paham lah ya. Teman-teman tuh ngerasa nggak sih kalau Samsung Galaxy S20 series ini tuh nggak se-hype seri-seri sebelumnya kayak S10 ataupun Note 10, iya nggak sih? Teman-teman ngerasa nggak sih? Tapi ya walaupun nggak se-hype seri sebelumnya, ya gue tetap beli sih. Bahkan gue belinya yang S20 Ultra. Gue sendiri tuh udah pakai HP ini pertama kali ya pada saat dijual di Indonesia, yaitu 5 Maret 2020 kemarin. Sebelum pakai ini, gue juga sebenarnya sempet pakai Samsung Galaxy S20 yang dipinjemin sama Samsung. Nah, dibanding S20, feeling megang S20 Ultra ini jelas udah beda jauh banget dah. Dari yang biasanya kecil sama compact, ini langsung berubah ke gede dan lebih berat, asli. Bobotnya juga lebih gede dibanding rata-rata smartphone. Sekitar 230 gram ya, termasuk SIM card sama casing transparan bawaannya. Beratnya nih hampir nyaingin sama iPhone 11 Pro Max-nya yang biasa dipakai Romi. Jadi kalau misalkan gini nih, gampangnya gue lagi ngantongin S20 Ultra di kantong kiri, terus gue minjem iPhone 11 Pro Max-nya Romi, gue taruh di kantong sebelah kanan, terus gue jalan ke ATM sebentar, itu lumayan berasa sih. Soalnya itu udah kayak ngantongin beban tuh setengah kilo lebih. Berasa loh jalan bentar aja ke depan ke ATM tuh. Dari segi estetika sih mohon maaf banget nih, gue harus bilang kalau ini adalah salah satu flagship Samsung yang desainnya paling nggak oke. Terutama karena susunan kamera belakangnya nih kayak benjol aja di kepala, nggak asik gitu ngelihatnya. Tapi kalau ngomongin soal build quality, gue sih udah nggak ragu ya sama flagshipnya Samsung. Yang pasti nih udah punya sertifikasi IP68, support wireless charging 15 watt, sama bagian depan belakangnya ini juga udah terbuat dari material kaca plus frame-nya aluminium. Kedua kacanya ini juga udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass 6. Nah, tambahan lagi pada saat gue ngambil PO itu anti gores bawaannya tuh gue lepas dan gue ganti lagi ya, beli yang 300 ribuan. Cuma sayangnya ini anti goresnya terlalu ngelebar sampai ke pinggir banget. Jadi kalau gue ganti-ganti casing suka ngangkat pinggirannya sedikit. Tapi untungnya anti gores ini nggak terlalu ngaruh sama kecepatan fingerprint under display-nya. Sensor ultrasoniknya bisa ngebaca jari gue dengan cepat di berbagai keadaan, pas kering maupun agak basah dikit, kena keringat lah ya contohnya. Selain fingerprint, ada juga face unlock yang sama-sama cepat dan masih bisa buka kunci pas lagi keadaan minim cahaya. Overall, gue cukup puas sih sama kedua pengamanan biometriknya ini. Gak cuma terbukti ya build quality-nya bagus, layarnya Galaxy S20 Ultra ini juga sukses bikin gue betah ngeliatin layarnya. Layarnya ini pakai panel 2x Dynamic AMOLED dengan resolusi maksimal WQHD+ 3200 x 1440 pixel 551 ppi. Ukuran layarnya 6,9 inci, aspek rasionya 20:9, dan yang nggak kalah penting itu adalah fiturnya. Ada HDR10+, refresh rate sampai 120 Hz, dan udah pasti ada always on display. Kecanggihan layarnya ini juga udah diuji langsung sama DisplayMate, sebuah perusahaan yang nguji berbagai layar smartphone. Hasilnya, Samsung Galaxy S20 Ultra berhasil dapat skor A+ dengan predikat layar smartphone terbaik yang pernah dibuat. Gue sih ngerasain sendiri ya, kalau Samsung Galaxy S20 Ultra itu punya kontras sama saturasi warna yang cukup akurat. Viewing angle juga oke, nggak ada masalah walau dilihat dari sudut ekstrim. Dan kalau soal brightness, layar ini tuh cukup terang, jadi nggak bikin masalah lah pada saat kita ngelihatnya di bawah sinar matahari langsung. Dan kalau ditanya yang paling gue suka dari fitur layarnya ya refresh rate-nya bisa 120 Hz, dan sepertinya ini adalah fitur pertama kalinya di smartphone Samsung guys. Walau cuma support di resolusi Full HD Plus aja, buat gue sih ini udah lebih dari cukup ya. Pas nge-scroll sama pindah-pindah halaman berasa banget smoothnya. Dan satu lagi nih, gue sering banget pakai HP ini buat nonton Netflix. Layarnya kan luas, resolusinya tinggi, sama udah ada HDR10+, otomatis kualitas gambarnya tuh berasa beda banget dibanding pas gue nonton di HP-HP kentang. Tapi guys, balik lagi nih, kalau ngomongin yang tadi soal kamera belakangnya kan gue bilang nyeleneh.
Tapi kalau ini handphone Samsung Galaxy S20 Ultra kalian bawa nongkrong, ini tuh karakternya beda kalau dibandingin sama S20 ataupun S20 Plus. Tapi kalau ngelihat di rumah kamera belakangnya nih ya, Samsung tuh ngebedain ada tempat kamera periskopnya di bawah, misal sama 3 kamera yang lain. Dan ini di belakangnya juga ada tulisan 100 kali space zoom. Tata letak kameranya mungkin ya ngingetin kita sama Pixel 4 series, tapi kenyataannya ini beda banget. Rumah kamera belakangnya ini tuh gede dan bentuknya tuh cukup menonjol. Jadi misalkan ditaruh meja tanpa casing, ini bodinya tuh gampang goyang. Penempatan tombol-tombol juga gue ngerasa cukup nyaman karena ada di satu tempat di sebelah kanan. Tombolnya tuh empuk, nggak terlalu berisik pas dipencet. Interface lainnya juga ada di bawah kayak USB-C dan grill speaker. Terus di atasnya juga ada port dual SIM card sama micro SD yang hybrid. Dan by the way guys, ini gue ambil S20 Ultra yang warnanya tuh Cosmic Black alias warna hitam. Ini tuh warna hitamnya pekat banget ya, bahkan gampang banget nempel sidik jari. Jadi saran gue kalau teman-teman pakai warna yang sama, dipakai aja nih casing bawaannya. Jadi selain fungsinya buat melindungi, dan juga biar kalau teman-teman tangannya keringetan, ini handphone jadi nggak licin banget. Dan kayak biasa kalau urusan casing, gue pasti udah beli, udah jajan. Nih, banyak. Cuma nanti kita akan bikin di video terpisah aja ya, tim casing. Sekarang review dulu. Lanjut. Sama kayak Galaxy Note 10 series nih, akhirnya Samsung juga ikut ngilangin lubang jack audio di S20 Ultra ini. Padahal kalau menurut gua ini fitur cukup berguna sih dan jarang ada di smartphone flagship. Tapi sebagai gantinya kita dikasih sebuah earphone USB-C yang dibuat langsung sama AKG. Selain duet sama AKG, Samsung juga pakai teknologi Dolby Atmos buat maksimalin speakernya. Dolby Atmos ini bisa di set auto ataupun manual pakai movie, musik, ataupun voice. Ada juga fitur Dolby Atmos for gaming, jadi biar suara gamenya tuh lebih realistis. Nah, menurut gua, kualitas speaker dari Samsung Galaxy S20 Ultra ini punya karakter suara tuh lebih ke bright, jadi condongnya tuh ke high atau treble. Soundstage-nya juga cukup luas, maksudnya tuh pas aja waktu gua dengerin musik tuh berasa lagi kayak di depan panggung. Buat low sama bass-nya sih cukup punchy. Kalau ngomongin soal jeroan, di Samsung Galaxy S20 Ultra ini udah paling tinggi di antara semua smartphone Samsung saat ini. Cuma ya seperti biasa, di Indonesia kebagiannya Exynos. Kalau mau yang Qualcomm ataupun Snapdragon, itu ada di Amerika doang. SoC-nya pakai Exynos 990, 7 nanometer plus, GPU Mali G77MP11, RAM 12GB, memori internal 128GB UFS 3.0, support NFC sama baterainya ini 5000 mAh. Cuma nih ya, yang gua heran untuk handphone sepowerful ini sama seharga belasan juta ini, bahkan sampai 18 juta, kenapa sih Samsung? Internal storage-nya cuma 128GB, padahal kalau ngelihat ke seri-seri sebelumnya, flagship juga ya, S10 ataupun Note 10, itu dengan harga yang kisarannya itu sama, belasan juta, itu ada opsi yang 512GB dan 256GB, gitu loh. Sama-sama belasan juta soalnya, ini cuma dapet 128GB, 18 juta. Kenapa? Ya, walaupun sebenarnya tuh bisa ditambah micro SD sampai 1 tera, rasanya tuh agak kurang praktis aja gitu, apalagi nih flagship ya. Terlebih micro SD 1 tera itu harganya di atas 6 juta guys. Cara paling praktis yang mungkin dilakuin ya paling nyimpen datanya via cloud ya, nge-sync langsung di OneDrive lewat aplikasi galeri bawaan Samsung ataupun Google Foto. Kapasitas baterainya yang 5000 mAh ini juga bisa dapetin SOT hampir 5 jam buat dipakai nonton Netflix, sosmed, main kamera, sama ngegame sesekali. Ini juga gue pakai layarnya tuh 120Hz selalu aktif dan resolusinya ya berarti mentok di Full HD Plus aja. Terus buat durasi ngecasnya ini cukup cepet ya. Gua sempat ngetes ngecas pakai chargeran 45 watt, hasilnya nih 1 jam bisa ngisi dari 5% sampai 83%. Tapi kalau ditanya total durasinya sampai full itu cuma 1 jam 23 menit. Buat benchmark ataupun ngegame, gua udah coba nggak ada masalah. Lihat aja nih, skor AnTuTu-nya bisa tembus 508 ribuan poin. 3D Mark-nya 6.764 poin, sama PC Mark-nya 11.566 poin. Ngegame lancar, nggak ada masalah. PUBG Mobile gue bisa pakai setting grafis Smooth Extreme atau SDR Ultra.
Harusnya sih ini bisa sampai SDR ekstrim ya, cuma tinggal nunggu update aja sih. Terus COD Mobile bisa pakai grafis high frame rate max ataupun grafis very high frame rate very high. Game-game kentang kayak Free Fire dan Mobile Legends ya udah pasti nggak ada masalah lah pas lagi dimainin. Untuk suhunya sendiri pas lagi ngegame nih HP gue ngerasanya cukup normal, nggak terlalu panas. Dari pertama kali dikenalin, Galaxy S20 series ini juga udah pakai tampilan antarmuka One UI 2.1 yang punya basis Android 10. Sampai video ini dibuat, si One UI 2.1 ini juga udah mulai dikasih ke flagship lawasnya Samsung. Sebut aja S9, S10, Note 9, bahkan Note 10 series. One UI-nya Samsung ini emang dikenal smooth dan user-friendly. Bahkan kalau misalnya nih teman-teman baru pindahan ke HP Samsung, gue yakin gak bakal kesulitan buat adaptasi sama UI-nya ini. Oke, sekarang bahas kameranya nih. Sektor fotografi itu jadi nilai utama di Samsung Galaxy S20 Ultra ini setelah layarnya yang tadi udah kita sebut. Kamera utamanya 108 megapiksel f1.8, terus ada 12 megapiksel f2.2 lensa ultra wide yang ngedukung super steady video. Dan yang paling bawah ini adalah lensa periskop 48 megapiksel f3.5 OIS 10 kali hybrid optical zoom. Dan lensa yang paling kecil ini 0,3 megapiksel TOF 3D f1.0. Fitur kameranya sih ada foto, video, dan single take di halaman utama. Selebihnya ada Pro buat ngatur ISO sampai 3200, shutter speed sampai 30 detik, fokus, AWB, dan lain-lain. Selanjutnya ada Night, Live Focus buat bikin efek bokeh, Live Focus Video buat bikin video bokeh, Pro Video sampai Super Slow-Mo 960 fps dan Hyperlapse. Oh ya, single take ini fitur yang baru ada di S20 series. Jadi fitur ini tuh buat ngambil foto sama video secara otomatis. Dan nantinya kita akan dikasih pilihan mau pilih yang mana. Single take ini juga bisa dipakai di kamera depan. Hasil foto kameranya menurut gue dibilang jelek ya. Enggak, kalau bagus tapi masih ada yang lebih bagus ya. Yang gue suka sih model live focusnya nih atau bokeh. Walaupun objeknya cukup jauh, hasil blurnya tuh cukup rapi. Sama objek rumit kayak rambut gini tuh nggak terlalu parah sih miss-nya. Buat mode malamnya sukses, bikin hasilnya jadi lebih terang, tajam, sama minim noise. Enaknya lagi, night mode ini juga bisa dipakai di lensa tele, ultrawide, sama normal. Nah, sekarang yang lensa zoomnya nih, khusus yang 100 kali menurut gua kurang berguna ya. Karena pas gua coba ngambil beberapa gambar, hasilnya tuh lebih banyak yang blur sama nggak jelas. Tapi kalau misal 5 kali aja, 10 kali aja, sama yang 30 kali zoom, ini masih oke hasilnya. Ayolah Samsung, dibenerin ya kameranya, tinggal update software aja kok. Dan satu lagi nih, mode Instagram di Samsung Galaxy S20 series ini hilang. Jadi ya mau nggak mau caranya ya langsung aja nge-tag dari Instagramnya atau manual.
potret atau ngerekam dulu pakai aplikasi kamera bawaan, baru diupload lewat Instagramnya. Buat hasilnya sih, terutama IG Story udah cukup oke. Video story-nya juga pas gue upload kualitasnya lebih baik. Nah, kalau kamera depannya ini cuma ada satu lensa aja, pakai modul punch hole yang resolusinya 40 megapiksel, f2.2, lensanya wide. Fitur-fiturnya ya kurang lebih mirip lah kayak kamera belakangnya. Hasil foto bokeh di kamera depan juga sama-sama rapi, detailnya dapet sama pas di scene backlight, dynamic range-nya tuh masih nendang. Dan buat selfie malam-malam di tempat minim cahaya, gua saranin pakai mode night aja. Hasilnya bisa lebih terang sama detail. Dan buat perekaman video, S20 Ultra ini ngedukung perekaman sampai resolusi 8K 24 fps, 4K 60 fps, dan Full HD sampai 240 fps. Modul kameranya ini juga udah punya OIS sama Ace Gyro yang bikin hasil videonya lebih stabil. Kalau teman-teman nih pengen ngerekamnya tanpa guncangan, tanpa shake, pengennya halus gitu aja, ya aktifin aja Super Steady mode-nya. Nah cuma gue punya saran nih, kalau teman-teman ngerekam resolusinya maksimal di 4K aja atau di Full HD 60 fps. Soalnya kalau teman-teman ngerekamnya di 8K, memorinya bakal cepet habis. Oke guys, kesimpulan nih, buat HP seharga 18 jutaan ini, Samsung Galaxy S20 Ultra nawarin sebuah flagship yang hampir memenuhi semua kebutuhan. Sebut aja layarnya yang oke, kamera foto yang hasilnya lumayan cukup bagus, video yang stabil, baterainya yang awet, ngecasnya cepet, sama desainnya yang bikin menarik, terutama di bagian kamera belakang ini. Gitu. Cuma yang paling gua sesalin adalah yang paling fatal ya pokoknya, ini storage-nya sih cuma 128 GB itu doang, sisanya bisa dimaklumin. Gitu. Yaudah, paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.